Ibu Dewi Berbinas, kepada Ibu waktu dan tempat persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Kepala Ketua Puskesmas, yang terhormat teman-teman rombongan dari Waisai, yang terhormat teman-teman dari Puskesmas Pendepan, teman-teman puji dan syukur atas pernyataan Tuhan sampai kami bisa tiba di tempat ini dengan Tuhan bersama. Terima kasih untuk Ibu Radit. Selanjutnya yaitu arahan dari Kepala Puskesmas kepada Bapak Kepala Puskesmas. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Bisa terima yang terhormat Kepala Puskesmas dan yang terhormat Bapak Ibu dari bidang Puskesmas. Mereka juga saya sudah selalu kami tidak tahu. Saya telepon, tidak telepon. Maksud saya untuk mereka di sini supaya saya bisa bagikan programnya kembali. Itu pun juga saya punya target tidak capai dengan di sini. Bagaimana kami bisa membagi karena tanda-tanda yang Mona ini kemarin kebijakan yang saya baru panggilnya baru 4 hari. Nanti kebijakan sistem pembayaran itu saya punya kebijakan sendiri. Dengan karena apa? Untuk laporan gizi mau dapat gimana? Mereka ini yang buat laporan. Sedangkan tidak ada itu sama sekali. Saya minta ke dinas tapi belum ada kebijakan untuk mengganti petugas gizi yang dirumahkan. Terus untuk bidang pun juga mereka yang datang ini adalah bidang yang baru semua. Dengan itu saya sampaikan terkait dengan laporan-laporan pastinya harus ke WSA untuk minta sistem pembuatan laporan karena bidang ini paling banyak dengan gizi. Nah jadi mungkin sebentar Keselim pun juga SK-nya keluar dapat tidak badan. Tetapi kemarin saya sudah ketemu sama Kepala Dinas dengan Ibu Uli di SDK untuk kalau bisa Elimas saya masih tahan di sini untuk kami punya Keselim. Jadi sebentar saya masih tahan dia untuk tetap bekerja di sini karena didapatkan ada 2 petugas. Salah satunya Elimas, yang kedua dengan itu saya tetap tahan Elimas di Puskesmas yang Bekuan.
Selama ini pasti Bapak Ibu tahu, tetapi semua dirumahkan. Dengan itu CPNS yang baru saya mau supaya secepatnya menyesuaikan supaya pembuatan laporannya tidak boleh putus. Tapi buktinya sekarang kan putus. Pasti Bapak Ibu pasti tahu di dinas bahwa kenapa puskesmas Ilkom laporannya tidak masuk. Nah karena itu saya tidak mau buat laporan nanti orang bilang karang-karang. Maunya harus laporan yang benar-benar harus bukti capaian kami di sini seperti apa. Dengan itu mungkin hari ini kami punya bidang yang baru juga ada. Kalau sebentar ada Ibu Rita mungkin sebentar bisa kasih gambaran terkait dengan sistem pembuatan laporan mungkin secara garis besarnya penting bisa untuk kami punya bidang bisa buat laporan. Mungkin itu secara garis besar yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Minta maaf ketika ada bahasa yang agak menyinggung. Minta maaf waktu saya kembalikan. Terima kasih. Kontes di luar gedung, penyuluhan kelompok di posyandu di tiap-tiap kampung di saat puskesmas keliling. Contohnya antara lain ini yang karena 3 bulan dari Januari sampai Maret kan tidak ada teman lain, artinya itu untuk pemilihan program. Jadi kita mulai pusling dari April kemarin. Yang kita laksanakan di luar yaitu kita memberikan penyuluhan itu tentang tanda bahaya pada ini masa kehamilan, masalah lain pada kehamilan, terus persiapan melahirkan atau bersalin, tanda awal persalinan, proses melahirkan, tanda bahaya pada persalinan, depresif, terus tanda bahaya pada persalinan, depresif pasca melahirkan, terus penyakit thrombosia, prokes COVID-19 saat pandemi. Ternyata keadaan masyarakat kesadarannya masih rendah. IHBS pada pola hidup bersih dan sehat, terus kunjungan rumah bersamaan dengan tim puskesmas. Contohnya kunjungan lansia yang sakit yang tidak bisa berkunjung ke puskesmas. Kemudian kunjungan ibu nifas. Untuk yang berikut, untuk kunjungan ke sekolah-sekolah akan kita lakukan bersamaan tahun ajaran baru ini. Untuk Januari sampai Juli ini belum kita lakukan. Kalau untuk kesehatan lingkungan belum kita laksanakan karena belum ada tenaga. Baru kemarin dikasih info oleh Bapak Kapus untuk di sini. Sekian dan terima kasih. Bikin apa dulu? Teman-teman cuma pegang Pak. Selanjutnya paparan pemegang program KIA dari Gizi. Ketika kami sampai di kampung, ada yang datang, ada yang tidak. Maksud tujuan kami datang ke sini untuk memonitoring evaluasi program-program yang ada di bidang Kesmas. Yang satunya adalah program Lomkes, Kesling, KIA, Gizi, dan program Kesjor maupun yang lain yang pengembangannya. Salah satunya adalah lansia ya, kita untuk lansia di situ. Tadi terima kasih Bapak Kapus sudah menjelaskan terkait dengan kendala yang memang ada di sini terkait dengan petugas kesehatan yang kurang yang ada di Puskesmas Lembekuan, sehingga itu menjadi permasalahan dampak dari tidak adanya tercapai program-program yang ada terkhususnya kita di program Kesmas. Kami juga selaku Dinas Kesehatan mungkin menyadari hal itu lagi dengan yang tadinya dulunya itu ada petugas memang, tapi mereka kan honor, toh kebanyakan yang honor yang bekerja di sini, tetapi yang honor itu sudah dirumahkan, dan teman-teman yang mungkin yang PNS yang baru bertugas di Puskesmas Lembekuan ini mungkin dia baru menyesuaikan dengan hal itu, sehingga betul kita perlu untuk salah satunya tadi Ibu yang dari bidang
Bidan sampaikan bahwa kita juga tidak ada format-format laporan. Mungkin kalau dari Promkes pasti sudah lama sekali gitu. Tetapi saya mau menyampaikan bahwa secara keseluruhan kegiatan ini, meskipun memang kita sekarang dilanda dengan namanya pandemi, sehingga mungkin masyarakat yang ada di kampung-kampung ada terkendala, mereka juga mungkin takut untuk dalam berkerumunan atau apa, tetapi itulah adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Bagaimana caranya kita untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga pencapaian itu bisa mencapai target yang harus kita maksimalkan. Apalagi terkhusus bahwa sekarang di area pandemi seperti ini, terkait masalah hal ini itu memang gencar-gencarnya harus orang promosi kesehatan yang harus dia banyak berbicara, menurut turun dan memberikan edukasi kepada masyarakat, salah satunya terkait dengan vaksinasi maupun yang lain-lain, dan terkait dengan pemegang program-program yang lain. Bukan karena ini terkait pandemi terus program-program kita yang lain itu semua mereka terfokus kepada itu, tidak, tapi harus juga program-program lain seperti gizi, salah satunya juga berbicara masalah stunting, itu juga harus kita bicarakan terhadap hal itu, sehingga harapan kami memang mestinya harus ada perubahan. Tetapi ya kami melihat dari tadi sudah Pak Kapus menyampaikan terkait dengan kendala-kendala yang ada itu, kita nanti tampung, dan mungkin terkait dengan petugas yang tadi mungkin Pak Kapus ini mungkin nanti kita bisa naikkan ke kepala dinas, mungkin bisa memberikan itu, dan terkait format-format yang mungkin yang teman-teman baru di sini apa dia mungkin nanti kita ada membuat program, misalnya ada mungkin format-format yang harus di mana kebetulan kita ada di sini bisa bertanya kepada kami. Ini itu saja dari saya waktu saja. Terima kasih kepada Ibu Kepala Seksi Promkes, Ibu Kimah Hakim. Selanjutnya paparan dari dinas diwakili oleh Ibu. Menanggapi sedikit, karena berbicara tentang tenaga berarti saya juga terlibat di dalam situ. Masalah sumber daya manusia kesehatan yang ada di Puskesmas Jembekuan. Kemarin memang saya sudah japri dengan Bapak Kapus tentang ketenagaan yang kemarin mereka sudah diangkat menjadi CBNS. Kemarin Bapak Kapus sudah japri ke saya nama-nama itu, kita memang sudah usulkan. Sekarang kita berusaha untuk menyusun rembuk rencana kebutuhan dari masing-masing puskesmas, dan itu 2 hari lagi itu akan sudah intip ke pusat. Jadi sambil menunggu dan sambil kita juga sudah advokasi ke pimpinan, ke kepala dinas, ke Bapak Bupati juga, karena ada puskesmas yang memang tumpuk, penumpukannya sangat banyak, dan itu sudah melebihi rencana kebutuhan yang sudah dari kementerian. Namun kami juga tetap berusaha untuk menempatkan di mana kebutuhan, karena semua program dia jadi ketinggalan semua. Itu tergantung dari manusianya. Ada kebutuhan orang ini ke sini, orang ini ke sini, tapi kan kalau puskesmasnya pendidikannya apa, terus itu semua nanti dilihat. Kalau kita cuma asal menempatkan begitu saja, nanti ada temuan KPK. Jadi bukan masalah uang saja yang ditemukan itu, tapi itu kementerian, nanti KPK tanya kita. Kenapa menumpuk di sini? Kenapa menumpuk di sini? Minta maaf. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan kita sudah bisa. Maksudnya sudah ada koordinasi bagus. Jadi kuota penerimaan per puskesmas itu kita sudah lihat ke rembuk. Rembuk itu rencana kebutuhan. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Kendala semua program tidak jalan karena ketenagaan. Tapi kita juga tidak mungkin mau segampang membalik tangan. Itu mungkin di atas penyelesaian. Oke, terima kasih. Selama ini ya, selama tahun 2020 sampai 2021 yang dialami, atau mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, silakan kan. Tanya apa-apa yang harus diperlukan, atau kita laporan kan. Dan nanti terserah kalian yang kami tidak lapor. Kami buat kita yang berlebihan ada 10-20 orang, pasti kami ditanya terus, karena kami punya babinsa yang kuliah di sini, memang kami antisipasi sekali. Sekolah saja kemarin mereka, kamu keluar kegiatan saja, minta maaf, tidak bisa. Dengan itu sekolah membuka untuk cara tatap muka saja,
2 jam saja tetap muka. Setelah itu sudah pulang. Jadi memang kami di sini agak kendala juga dengan itu. Bertemu di Arborit juga. Yang mana dekat sekali di sini karena memang Kapolres mungkin lebih pantau untuk kami dari daerah distrik yang terdekat mungkin kah? Daerah wisata jadi dekat. Jadi serba salah pusing saja seketika kami dapat langsung ada mungkin dokumentasi kirim kenapa kegiatan sampai lebih daripada itu. Paham tidak kami orang kesehatan kok bisa melanggar perintah COVID. Nah dengan itu kami di sini sering mau jalan juga pusing sekali. Iya. Saya tanya arsip mana? Tidak ada, Mak. Oke, titik. Saya keluar. Jadi Pak Kapus tolong sekarang juga info ke Verlin atau siapa, Yanti. Semua yang saya sudah lepas sama mereka itu arsip, terutama arsip kembalikan ke puskesmas karena kelanjutannya sama mereka. Dan Kapus harus tahu. Saya mau bicara apa kalau tidak ada datang? Selesai. Itu saja yang saya minta sekarang. Saya tunggu. Siap saja bekerja. Baik, terima kasih. Dengan itu kemarin saya dijaki untuk gizi saya bawa 1 orang yang honor, tapi saya dijaki untuk saya tarik kembali, terus yang perawat saya tarik kembali, terus gizi Herling saja yang saya tunggu dari sudah berapa hari belum datang. Kalau sudah ada jelasnya, saya tarik dia untuk dia akan bimbing berapa teman yang membaca ini saya informasi untuk sistem pembuatan laporan. Jadi untuk Herling sebentar pastinya dia akan datang di sini. Mungkin saja, terima kasih. Ini di sini posyandu aktif. Aktif. Terus ini pesan tidak 2 ya. Hadirnya semua 5 hadir pada saat pelayanan posyandu. Kadang 5, kadang 4 mereka yang sibuk aja. Jadi tidak semua yang hadir ya. Nah, kalau kemarin semua Tapi tetap posyandu jalan. ada yang berdua. Jalan itu prokes tidak pakai dengan protokol kesehatan sih. Jaga prokes kesehatan supaya kita yang harus berjalan ke masyarakat. Kalau kita tidak lakukan, bagaimana kita mengedukasi ke masyarakat? Oke, itu saja. Terima kasih. Menginjak acara selanjutnya yaitu doa dan disusul dan penutup. Doa akan dibacakan oleh Elimas. Kepada Elimas waktu dan tempatnya silakan. Doa ini menurut ajaran agama saya yaitu Kristen Protestan. Tertentu dalam doa ada ungkapan syukur yang kami lakukan kehadiran yang kudus Bapa. Tuhan, terima kasih untuk atas kehidupan untuk berkenan kepada kami. Tuhan, kiranya kegiatan yang hari ini dilaksanakan kami berikan bertangan di dalam agar kegiatan hari ini berjalan sesuai dengan kehendak. Berkatilah hamba-hambamu yang dari dinas Tuhan, untuk pimpin mereka hingga kegiatan hari ini mereka dapat selesaikan dengan baik dan yang Engkau motivasikan mereka kembali di tempat tinggal atau tempat perlindungan mereka dengan selamat. Tuhan, kami menyerahkan kegiatan hari ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, menilai doa kami. Acara ini telah selesai dilaksanakan dengan baik. Demikian pertemuan ini saya ucapkan terima kasih. Selamat siang semua. Ini dokumentasi. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
tim dari Dinas Kesehatan. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahannya kami mohon oleh Tuhan ini dan kepada selamanya. Jadi maksud dan tujuan kami adalah ada dua kegiatan yang kami datang ke sini, yaitu monitoring dan evaluasi program Promkes dan juga program kesehatan masyarakat. Dan satunya kami datang di sini kita saling membantu melengkapi. Apabila adik-adik tidak di sini punya data tidak lengkap atau laporan belum ada yang jelas, marilah kita saling mengisi. Kalian punya data, kalian belum mengerti, nanti kami tim dari Dinas Kesehatan kita saling membagi. Dan khususnya bidang Kesmas itu saya, jadi kami datang ke sini kita saling mengisi, dan saya berharap kita kerjasamanya biar kita program ini bisa lancar semua. Terima kasih yang terhormat Kabid Kesmas beserta rombongan dan juga teman-teman Puskesmas. Kami berterima kasih kepada teman-teman atau kakak-kakak. Beginilah keadaan kami di Puskesmas. Karena semenjak adik-adik honor tidak ada, Promkes juga ada yang pegang sana, ada yang pegang ke sini, merangkap semua. Jadi kami memohon untuk kakak-kakak atau adik-adik dari dinas petunjuk bagaimana Promkes ini ke depannya. Karena kami jalankan pada Januari atau Februari itu kami jalankan, tapi itu dokter intensif yang pegang. Jadi selanjutnya kami tidak melaksanakan. Jadi mohon petunjuk. Mungkin seperti itu. Dan juga untuk kakak-kakak dari dinas, mungkin ada masukan untuk kami masalah program. Masyarakatnya yang berkunjung juga banyak, jadi kita berbagi. Jadi mungkin untuk capaian prom bulan Januari kita cuma jalan yang inti saja, kayak isi imunisasi sama TB ya. Kemudian tapi itu khusus di samping saja yang kita jalankan. Untuk individu masing-masing program harus sendiri yang jalankan, baru mereka melapor. Jadi berapa yang berkunjung di situ yang kita hitungkan. Jadi kalau TB ada yang dia konseling mereka, berarti kita masukkan konsep apa ke individu. Jadi cuma kelompok sama individu saja. Jadi berdasarkan program yang turun saja. Kasusnya apa? Ya dia harus sendiri yang jalankan. Seperti itu. Jadi untuk kelompok individu kita tetap jalan. Karena kan itu anggarannya masuk bukan di kita, tapi langsung ke Memang betul itu kami ketemu kincing dan itu untuk turun ya. Semua itu memang terkendala juga dari situ. Masalah dana BOK yang turunnya juga tidak dari awal, dia selalu turunnya otomatis. Teman-teman juga di tahun yang lalu 2020 itu 6 bulan terakhir itu memang tidak ada dananya sama sekali, sehingga memang itu menjadi permasalahan yang cukup besar. Dampaknya kepada teman-teman Puskesmas, salah satunya itu adalah dana, dan yang kedua adalah permasalahan tidak ada petugas yang memang harus dibebankan tugas kepada mereka untuk melaksanakan program-program yang ada khususnya di Puskesmas. Tetapi di sini yang saya mau sampaikan ke teman-teman bahwasanya pada prinsipnya kita melihat bahwa kebanyakan teman-teman itu lebih terfokus kepada COVID, permasalahan COVID, tapi kita juga harus bisa melihat permasalahan yang ada di program, karena semua ini harus berjalan. Kalau betul dengan pandemi ini, tapi bukan berarti kita tidak terlepas dari program kita. Kalau kita tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, apalagi terkhusus kegiatan Promkes dan dalam promosi pemberdayaan masyarakat, dan itu sangat berdampak sekali. Karena apa? Yang pertama adalah kita pasti ada kasus stunting, ada kasus kematian ibu, ada kasus kematian bayi, balita, itu yang menjadi prioritas di dalam kita di program Kesmas. Sehingga kita melihat bahwasanya dari Januari sampai ke Juni ini tidak ada laporan yang masuk, sehingga kita juga mau melaporkan ke provinsi, mereka berteriak ke kita data apa yang perlu harus kita ini. Makanya itu yang kita punya inisiatif turun ke ini.
Hingga kita melihat kendalanya apa-apa saja yang sehingga tidak melakukan laporannya, permasalahan apa yang seperti itu. Yang pertama terkait dengan program. Dan yang kedua adalah yang tadi Ibu Kapus sampaikan, kegiatan Germas. Kegiatan Germas ini sebenarnya itu sudah ada di tahun 2019 pertama. Kegiatan ini saya sudah masukkan program itu, kegiatan itu dari 2019 sampai dengan di hari ini. Dan di 2021 ini ada kegiatan kita baru keluar. Jadi rencananya nanti ada kegiatan sosialisasi Germas, ada nanti kegiatan advokasi, terus dengan nanti ada pelatihan. Apakah tentunya di 2020, 2021 ini terjawab dengan itu. Jadi mungkin saya pikir di dalam grup saya pernah sampai ada sini, nanti saat ini. Jadi terkait Ibu Kapus, Germas ini, kegiatan Germas itu ada 7 item kegiatan di dalam Germas. Salah satunya yang pertama adalah kegiatan advokasi. Saya pikir ini saya sudah jelaskan mungkin di ELA, saya sudah jelaskan, saya tidak pernah menjelaskan ini. Jadi kalau Ibu Kapus bilang saya tidak, itu berarti pemahaman yang salah, karena saya sudah menceritakan apa itu kegiatan Germas ya, dia apa seperti itu. Tetapi mungkin saya mengulangi kembali sehingga mungkin ya lebih apa nih dia. Jadi di situ ada kegiatan advokasi. Advokasi itu melibatkan lintas sektor. Dari apa di distrik orang itu di situ. Di dalam advokasi itu nanti kita sosialisasi tentang Germas. Germas itu apa? Karena dari Germas itu lah nanti menimbulkan dari mana sehingga Pak Distrik maupun ke kelurahan mereka tuh pelaksanaan Germas itu sampai ke bawah ke kelurahan maupun kampung itu kegiatan Germas itu apa saja. Di situ kan ada Germas ada 10 poin kegiatan, ada tentang PHBS-nya, ada tentang pemeriksaan kesehatan, tentang lingkungan, jadi di situ berbicara terkait dengan itu sehingga mereka bisa menentukan suatu aturan yang memang dipakai untuk masyarakat untuk terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat itu sendiri dengan Germas itu. Dan di situ akan dibuatkan kegiatan forum Germas. Jadi di dalam forum Germas itu nanti ada kita nanti di situ dibikin SK, kayaknya nanti yang ininya ke Pak Distrik, terus nanti ada waktunya nanti Ibu Kapus di dalam forum itu diberikan penurunan kemauannya mereka itu turun gitu. Makanya kemarin kita pas advokasi. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.